kita lihat ada beberapa perkembangan yang saat ini dalam satu pembukaan lahan ya, tidak terlepas pembukaan lahan itu menyangkut wilayah perkebunan. Tapi perkebunan tidak terlepas dari Menteri Kehutanan. Namun saat ini dampak dalam pelepasan kawasan itu kan bervariasi pada rame nih Bang, sehingga dampaknya kepada pertanahan. Nah sampai sejauh mana sih kalau kita melihat untuk menyikapi ini Bang? Oke, terima kasih Pak Taufik. Jadi kita harus mengakui bahwa investasi itu penting ya di dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Kata kuncinya apabila ada investasi di situ, tentunya lapangan kerja akan tercipta di situ. Dan tentunya sumber-sumber lainnya juga akan menjadi berdampak positif ya, seperti adanya perpajakan dan lain-lain segala macamnya. Nah, potensi yang ada di Kobar ini luas sekali ya. Kalau kita menghitung mungkin ada sekitar berdasarkan data neraca perkebunan kita 200.000 perkebunan di sini, lebih 200.000 hektar ya. Ada tanah masyarakat, ada tanah perkebunan. Tentunya penerbitan sertifikat itu harus didahului dengan perolehan tanah. Kata kuncinya di situ ya. Sebagaimana kita ketahui, perolehan tanah itu setidak-tidaknya ada dua dasar perolehan. Yang pertama berasal dari tanah masyarakat. Kalau kita menyebutnya dalam peta kawasan itu adalah APL, area penggunaan lain ya. Kalau area penggunaan lain ini berlakunya tentunya adalah perolehan tanah oleh perusahaan. Yang pertama, kalau secara umum semuanya sama. Harus ada tentunya ada izin lokasi, ada izin usaha perkebunan ya. Kalau sekarang izin lokasi itu menjadi KKPR ya, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, dalam izin tersebut akan disesuaikan dengan tata ruangnya. Sesuai dengan tidak tata ruang. Kalau sudah sesuai tata ruang, maka ada kewajiban dari izin itu tadi. Yang pertama adalah untuk memperoleh tanah. Pemerintah kemudian menyadari hal ini ya, bagaimana perolehan tanah ini menjadi kata kunci di dalam ya pengamanan investasi. Bahwa di situ investasi ini harus benar dijaga dan hak-hak masyarakat juga dilindungi di situ. Karena itu ya ada Undang-Undang Nomor 560 PP 24 ya 97 pendaftaran tanah, kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja ya yang sekarang dirubah dengan beberapa perpres dengan beberapa pasalnya dirubah di situ. Nah, ada kemudian di situ Permen 16 2000 PP 16 2021 ya, ada Permen 16 2021 sebagai perubahan dari ya Peraturan Menteri Agraria Nomor 397. Nah, ada lagi Peraturan Pemerintah Nomor 18 2021 tentang pemberian hak atas tanah. Nah, di situ ada Permen 18 2021 sebagai aturan pelaksanaannya, bahwa ya untuk kegiatan perolehan tanah untuk pemberian hak, misalnya hak guna usaha Pak Taufik ini lebih dari 5 bidang asalnya, maka harus dilengkapi dengan peta perolehan tanah dan daftar perolehan tanah. Nah, itu ada dalam lampirannya, sehingga dengan jelasnya peta perolehan tanah dan daftar perolehan tanahnya, hak-hak masyarakat yang ada di situ bisa terlindungi. Jadi, kalau sudah keluar uang dari perusahaan berikan ganti rugi, kemudian ada pihak lain yang mengklaim dan sudah diberikan ganti rugi kepada pihak yang kemudian diketahui oleh kepala desa. Nah, jadi itu nanti ada petanya, ada daftarnya. Dan itu diverifikasi oleh Kepala Kantor Pertanahan. Nah, itu harus ada. Dulu itu di Permen dulu, di PP dulu belum diatur. Nah, ini diatur. Kemudian yang kedua, kalau tanahnya berasal dari pelepasan kawasan hutan. Nah, tentunya setelah izin itu ada, ya, kewajiban dari pemegang izin untuk melakukan apa? Yang pertama tentunya persetujuan pelepasan kawasan hutannya. Setelah mendapatkan persetujuan pelepasan hutan, ya, kemudian dilakukan tata batasnya. Jelas tata batasnya, kemudian baru di situ terbit SK penetapan pelepasan kawasan hutannya. Nah, itu dilakukan. Nah, di dalam pelepasan SK itu lazimnya dicantumkan bahwa apabila ada di situ ya tanaman masyarakat, maka pihak pemegang izin itu atau yang menerima SK itu menyelesaikan dengan masyarakat ya yang mempunyai ya tanaman di situ atau penggarapan di situ. Tetapi untuk hak atas tanahnya tentu berasal dari tanah negara bekas pelepasan kawasan hutan tadi itu. Nah,
permasalahan ini tentunya akan menjadi dampak ya apabila tidak ditaati dengan baik ya oleh para pemegang izin ya, dan kemudian tidak dikomunikasikan dengan baik dengan tentunya masyarakat dan kepala desa yang ada. Nah, tentunya kalau Kementerian Atr BPN tidak akan bisa memproses apabila dokumen perolehan tadi tidak kemudian dilampirkan sebagai syarat alas hak perolehan atas tanah. Nah, ini yang harus diketahui kita bersama, bahwa sebenarnya dengan adanya peraturan itu ya PP 18 tadi itu sudah memberikan perlindungan baik kepada investornya, pihak perusahaannya maupun kepada masyarakat setempat, sehingga dokumen yang ada tersebut ya Pak Taufik ya, kalau kita berbicara dokumen itu kan ada namanya kebenaran material ya, kebenaran material mengenai isinya ya kan, palsu atau asli. Kalau kita tidak melihat dari dokumen itu secara material pada saat masuk itu ya kan, nah misalnya, oh ini jual belinya asli atau palsu, itu kita tidak melihat di situ. Yang pertama kali pada saat itu, tetapi ya kita melihat dari formilnya lengkap atau tidak. Nah, informasi itu nanti bisa kemudian diperoleh pada saat sidang panitia, ya pemeriksaan tanah panitia B-nya dalam rangka HGU. Nanti akan mengundang di situ ya seluruh unsur-unsur terkait. Apabila diperlukan tambahan, maka tentunya ya ketua panitia B itu bisa minta informasi dari tokoh masyarakat, kemudian masyarakat yang ada tersebut. Nah, sehingga dapat informasi yang sebenar-benarnya secara langsung dalam sidang tersebut, Pak Taufik. Jadi kita tentunya Kementerian Atr BPN dalam hal ini mengenai data fisiknya sudah bisa kita peroleh karena sekarang sistemnya sudah koordinat nasional, jadi kita bisa pastikan. Nah, yuridisnya harus dilengkapi perolehan tanah sesuai dengan peta itu, kemudian sesuai dengan daftar perolehan sebagaimana lampiran Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN nomor 18 2021 Pak Taufik. Nah, kalau itu kita lakukan, tentunya mitigasi risiko ya adanya pihak-pihak lain yang mengganggu investasi lah kira-kira, yang mengklaim bahwa saya punya tanah di sini, ini bisa terlindungi. Kemudian pihak yang masyarakat yang mempunyai tanah ini juga terlindungi dengan adanya peta perolehan tadi itu yang diketahui oleh kepala desa dan diverifikasi oleh kepala kantor pertanahan. Jadi saya pikir Pak Taufik, permasalahan ini bisa diurai apabila kita semuanya itu, instansi yang ada itu yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas tanggung jawab masing-masingnya, termasuk di kehutanan, di pertanian, dan Kementerian Atr BPN. Karena itu nanti juga akan masuk ke dalam tim panitia B, Pak Taufik. Tapi bagaimana solusinya Bang, kalau satu perusahaan perkebunan yang sudah mempunyai HGO, tapi di dalam satu ukuran di luar HGO ada, sehingga di dalam itu ada hutan negara, tapi yang berstatus untuk bisa memiliki itu apakah negara, masyarakat, yang wilayah itu sendiri, atau bagaimana Bang? Ya, itu kan bisa dilihat ini Pak Taufik. Mengenai kawasan hutan ini kan kira-kira ada statusnya ya, status tingkatannya ya, yang mana kemudian yang bisa dilakukan pelepasan kawasan hutan. Yang pertama ya, HPK ya, HPK itu tentunya bisa dilakukan ya, pelepasan kawasan hutannya. Kemudian mengenai status kawasan tersebut berdasarkan plotting hak guna usaha, tentunya ada beberapa hal di sini. Kewajiban dari pemegang HGU itu kan memasang tanda batas, memelihara tanda batas. Nah, ini pertama, bahwa secara visualisasi sudah harus tahu bahwa batas HGU itu sampai di mana, kan gitu kan? Itu visualisasinya, gitu kan. Kemudian yang kedua, terhadap apabila ada kawasan di situ, nah tentunya ada undang-undang CK yang ada di situ kan, bagaimana dari Kementerian Lingkungan Hidup ya untuk melakukan penegakan aturan mengenai kalau adanya penggarapan yang merupakan kawasan. Nah itu begitu Pak Taufik ya. Jadi tentunya untuk hal ini kita memegang kepada pendaftaran tanahnya, bahwa yang menjadi kekuatan pembuktian adalah yang terdapat di dalam sertifikat hak atas tanahnya. Oke, Ya. terima kasih. Ya.